Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Butuh Anugerah Ekstra, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sewaktu kami mendekor untuk sebuah acara gereja, wanita yang menjabat sebagai ketua tim dekorasi mengeluhkan pengalaman saya yang masih kurang. Setelah ia pergi, seorang wanita lain menghampiri saya. Tidak usah dimasukkan ke hati. Ia kami juluki sebagai BAE atau butuh anugerah ekstra. Saya tertawa. Sejak itu,
Setiap kali berkonflik dengan seseorang, saya akan menggunakan label tersebut. Bertahun-tahun kemudian, saya duduk di gereja yang sama dan mendengarkan elogi bagi mendiang wanita yang dijuluki BAE tadi. Pendeta bercerita bagaimana selama hidupnya, wanita itu sangat murah hati dan setia melayani Allah dari balik layar. Saya pun memohon ampun kepada Allah karena telah menghakimi dan bergosip tentang wanita itu serta semua orang yang pernah saya juluki BAE di masa lalu. Saya sadar, saya sendiri pun membutuhkan anugerah ekstra, sama seperti semua orang percaya lainnya. Dalam Efesus 2, Rasul Paulus menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang percaya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ayat, namun, Allah menganugerahkan bagi kita keselamatan, anugerah yang tak layak kita terima, dan yang takkan pernah mampu kita peroleh sendiri, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri, tidak seorang pun. Ketika kita berserah kepada Allah dalam setiap momen di sepanjang perjalanan kehidupan ini, Roh Kudus akan berkarya untuk mengubahkan karakter kita sehingga kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Sesungguhnya, setiap orang percaya membutuhkan anugerah ekstra, namun, kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda menghakimi orang lain karena ia membutuhkan anugerah ekstra? Dalam hal apakah Anda memerlukan kasih karunia Allah saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Yang mudah terlewatkan dalam perikop ini adalah kebenaran sederhana bahwa sesungguhnya kita sudah mati secara rohani sebelum kita beriman kepada Yesus sebagai anak Allah. Efesus 2 ayat 1. Sebelum Roh Kudus menarik kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Efesus 2 ayat 3. Tanpa campur tangan ilahi, kita tidak berdaya bagaikan mayat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Setiap aspek dari kebangkitan pribadi ini datang dari Allah, termasuk pekerjaan baik yang harus kita lakukan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sungguh, tidak ada apapun yang dapat kita banggakan, kecuali kasih agung Allah kita yang dinyatakan melalui anaknya, Yesus. Keselamatan itu dari Tuhan. Pernahkah Anda merasa ragu bahwa Anda sudah diselamatkan? Setelah kita meminta Yesus masuk ke dalam hati kita sudah selamat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 10 ayat 28 berkata, "Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya." Tetapi kadang kita mungkin masih merasa ragu. Mungkin kita tidak dapat mengingat waktu dan tempat tertentu saat kita memutuskan mengikut Yesus. Atau mungkin kita sudah membuat kekacauan dan melakukan dosa yang sangat mengerikan sampai kita bertanya-tanya apakah kita dapat diampuni. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. Tuhan telah menghidupkan kita bersama Kristus dengan membangkitkan Dia dari kematian. Kita semua lahir dalam keadaan mati karena dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita sendiri hidup secara rohani. Keselamatan kita adalah semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan setelah Dia menghidupkan kita tak akan pernah mati secara rohani lagi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan,
bukan karena kebaikan atau perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kita tidak melakukan apapun untuk layak mendapat kasih karunia Tuhan, tetapi Dia tetap memilih menyelamatkan kita. Keselamatan kita bukanlah karena kebaikan atau perbuatan kita, atau diusahakan oleh kita. Kita diselamatkan hanya oleh iman dan harus diakui sebagai pemberian Tuhan. Akibatnya, kita menikmati berkat-berkat sebagai anggota keluarganya, dan kelak kita juga akan mengalami kepenuhan realitas didudukkan bersama Yesus di dalam surga. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, mampukanlah aku untuk meneruskan anugerah kepada sesamaku dengan cuma-cuma dan berlimpah, seperti Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu yang melimpah ruah kepadaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.